Sebut saja namanya adalah Aryo. Aryo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Aryo tipe orang yang pemberani dan arogan. Saking beraninya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana kuburannya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya, mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Sebut saja Desa Arjo. Konon desa itu sering meneror desa sebelah, yang tidak lain adalah Desa Seridu, dengan mengganggu anak-anak kecil. Aryo ini berada di Desa Seridu, dan memang faktanya, Desa Seridu lebih maju dibandingkan dengan Desa Arjo. Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil. Ternak juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang ataupun Pekalongan Utara. Aryo bermain dengan temannya. Kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya sudah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. Kalau dibilangin masih bandel, jangan pulang lagi, tidur sekalian di luar, ucap Bu Cici, ibunda si Aryo. Aryo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. "Siapa yang jaga?" tanya si Aryo. "Adit, ayo sembunyi." Adit berjaga. Dia menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok rumah Pak Doyo. Aryo, Rohim, Sastro, dan Rusman bersembunyi. Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Doyo. "Kamu yakin bakalan sembunyi di sini?" tanya Rohim. "Bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan," ucap si Sastro. Mereka kebingungan. Sedangkan hitungan sudah mencapai 30. Aryo dan juga yang lainnya belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. "Aku di kandang sama Rohim. Aryo sama Rusman di mana?" Aryo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. "Yo, mau kemana? Tunggu dulu," jar Rusman. "Man, jaga anak itu, man," ucap si Rohim. Rusman berlari mengejar si Aryo yang telah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari ke sana kemari. Tampaknya teror pocong ireng akan segera dimulai. "Pak, Aryo belum pulang," ucap Bu Cici. "Memangnya dia ada di mana?" tanya Pak Subhan. "Dia ada di rumahnya Pak Doyo," jelas Bu Cici. "Ayo susul sekarang," jelas Pak Subhan. Sementara itu Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirnya ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati secara perlahan. Langkah kakinya diperlahankan. Dia menghindari menginjakan kaki di ranting yang kering, dedaunan dan juga bekas botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati 2 orang yang sedang menundukkan kepala. "Apa tidak bau sembunyi di sini?" Adit berlari ke arah depan rumah Pak Doyo sembari berteriak, "Apel!" Sastro dan Rohim telah ketahuan. Kini menyisakan Aryo dan Rusman. Dengan perasaan bangga, Adit mencari Aryo dan Rusman di sekitar kandang.
Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Suban serta Bu Cici. "Nak, Aryo ada di mana?" Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya. Sementara itu Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. Di situ, Adit melakukan hal yang sama. Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Aryo masih bertahan di tempat itu. Mereka tidak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. "Man, banyak nyamuk," ucap si Aryo. "Iya nih, keluar aja yuk," ajak Rusman. Aryo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk. Namun dia merasakan ada hendusan nafas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. Bau apa ini, Man?" Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang. Ketika dilihat, Pocong ireng!" Rusman berlari meninggalkan si Aryo. Sedangkan Aryo hanya terdiam, menatap wajah buruk pocong itu. Ampun, ucap Aryo. Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan si Adit. "Loh, kenapa kamu teriak-teriak, Man?" tanya Adit. Itu Dit, ada pocong hitam," ucap si Rusman. "Aryo mana, Man?" tanya si Adit. Tadi ada di belakangku." Rusman kebingungan. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Doyo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tidak ada pikiran untuk menyelamatkan si Aryo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cici bertanya-tanya. "Nak, ada apa, Nak?" tanya Pak Subhan. Ada pocong ireng." "Aryo di mana?" "Aryo tertinggal. Aku takut." "Iya, di mana Aryo?" tanya Pak Subhan. "Itu, Pak, ada di pohon salak." Pak Subhan langsung berlari. Sementara itu Bu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Beberapa para warga mulai membukakan pintunya. Dia bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? "Ayo, aku bantu," ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju pohon salak, sembari membawa lentera. Hal yang serupa dirasakan oleh Pak Subhan. Dia masih mencari Aryo di sekitar pohon salak. Aryo. Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tubuh Aryo tergeletak di antara dedaunan yang berserakan, tepat di antara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Aryo. "Badanmu panas sekali, Nang," tangis Pak Subhan. Kala itu tubuh Aryo seperti orang yang terkena racun, membiru, membengkak. Sesekali tubuhnya bergerak-gerak. Matanya masih melotot tajam ke arah yang tidak dituju. Pak Subhan segera mengangkat tubuh Aryo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Aryo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Seluruh warga desa menuduh
bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga sebelah dengan menjadikan anak kecil sebagai korbannya, dengan perantaranya adalah pocong ireng. Atas saran beberapa warga, diundanglah Pak Kiai di kampungnya untuk menyembuhkan si Aryo. "Belum ditumbalkan, masih bisa selamat," ucap Kiai itu. "Lalu bagaimana caranya mengembalikan Aryo, Pak?" tanya Pak Subhan. Kiai itu keluar rumah. Dia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya. "Rumahmu ke arah barat?" tanya Kiai itu. Benar Pak Kiai," jawab Pak Subhan. Para warga keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari Pak Kiai. "Dengarkan, pocong ireng itu akan datang lagi. Jangan ada yang keluar rumah. Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah. Sandal, pakaian atau apapun. Bawa masuk ke dalam. Lalu pasang potongan bambu kuning di depan rumah. Jika rumah menghadap ke arah barat." Jelas Kiai itu. Para warga mengiyakan. Belum sampai di situ, Kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan agar mendatangi rumahnya selama 7 hari, lalu membacakan Al-Quran selama 7 hari berturut-turut, agar Aryo bisa kembali seperti semula. Tidak boleh terputus, pagi, siang, malam. Pagi itu aturannya, jika terputus, maka Aryo bisa saja tidak selamat. Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya agar menjadi bahan renungan bagi setiap warga, bahwa segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal, maka jatuhnya adalah kehancuran. Atas saran dari Pak Kiai, para warga yang rumahnya menghadap arah barat mulai memasang bambu kuning di rumah masing-masing. Untuk Aryo sendiri, dia tidak dalam keadaan meninggal, juga tidak dalam keadaan hidup. Katanya masih di awang-awang. Sesekali kakinya dipegang, dia akan bergerak dan meronta-ronta kesakitan. Namun jika tidak, dia seperti orang mati, diam, kaku dan tidak berdaya. "Nak, cepat sembuh nak. Mamamu tidak kuat melihatmu seperti ini," ucap Pak Subhan. Bu Cici kabarnya selalu menangisi si Aryo. Tubuhnya mulai kurus, matanya sembab. Namun di sela-sela itu, dia tetap bersikukuh untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh Pak Kiai. Setiap hari rumah Pak Subhan dibacakan Al-Quran. Apa jadinya bila gagal? Ya, si Aryo bisa saja meninggal, dan tentunya dijadikan tumbal pesugihan. Tapi pada dasarnya, tumbal itu bukan mengarahkan pada Aryo. Aryo hanya kaget ketika melihat pocong ireng itu tepat berada di belakangnya. Seharusnya dia berlari mengikuti Rusman, namun dia hanya terduduk diam dengan terus menatap wajahnya. Alhasil Aryo terkena sawan dengan badan yang membiru dan juga membengkak. Setelah ditelusuri, ternyata pocong ireng itu mengganggu warga yang notabene mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik, seperti ladang yang luas, sawah yang berhektar-hektar, kambing yang sangat banyak, rumah gedong, toko sembako yang ramai, atau pengusaha lainnya. Pak Subhan dan Kiai itu saling bertukar pikiran
Sudah 3 hari semenjak kejadian Aryo. Warga tampak hati-hati dan sangat waspada. Namun pocong ireng itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apakah ini semua palsu? Jika palsu, nanti kita lihat di 7 hari anakmu. Tepatnya malam ke-7. Dia akan datang menengok kembali rumahmu, ucap kiai tersebut. Tanpa dirasa, warga yang menilai itu adalah mitos memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya. Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret. Warga yang asal percaya menjadi memberontak, bodoh amatan, bahkan tidak peduli mitos kuno. Pikirnya mana ada pocong membunuh manusia. Tepat di malam ke-7, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pak Suphan. Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Suphan. Mencari tumbal, ucap Pak Suphan. Bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya, jelas Pak Kiai. Lalu apa tujuannya? Tanya Pak Suphan. Menghancurkan, ucap Pak Kiai itu. Di malam ke-7 ini, para warga keluar rumah, seperti halnya malam-malam biasa. Tidak peduli mara bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada. Semua tampak biasa-biasa saja. Namun tepat tengah malam menuju pergantian hari, pocong itu menampakkan diri di antara rimbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong ireng itu. Aduh, rumah itu tidak ada bambu kuningnya, ucap Kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap. Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang. Terdata 3 rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang luas. Kiai itu segera menggedor rumah yang sudah terjilat pocong ireng. Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat. Oh, Pak Kiai, loh, sendalku di mana? Tanya Pak Suri, orang kaya di desa itu. Pak Subhan yang melihat tingkah aneh Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal. Di mana bambu kuning itu? Sudah saya buang, Pak Kiai, ucap Pak Suri dengan santai. Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih. Sakit, Pak Kiai. Itu apa? Sandal, baju, handuk yang telah terjilat oleh pocong itu kini mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong ireng itu terdapat cairan hitam yang kemungkinan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. Pak Kiai, itu apa Pak Kiai? Tanya Pak Subhan. Cairan ini yang menyebabkan kematian korbannya. Jika orang yang tidak tahu cairan yang tertempel lalu memakainya, maka dia akan menjadi korban tumbal pocong ireng itu, jelas Pak Kiai. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya, dia akan mengecek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning, yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong ireng itu, agar tidak menjilati barang-barang yang berada di luar rumah. Terdapat 20 rumah warga yang sandalnya dibuang langsung oleh Pak Kiai. Katanya sandal itu telah terjilat langsung oleh pocong ireng itu karena tidak memasang bambu kuning.
selama 1 bulan. Jika tidak mendapat korban, si pelaku akan menampakkan diri, ucap Pak Kiai tersebut. Keesokan harinya, atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga Pak Subhan, Aryo sehat seperti biasa. Aku ditahan di salah satu tempat, lalu dicambuk dan disuruh menjawab siapa pemilik rumah yang kaya raya. Aku hanya menjawab 3 saja, salah satunya Pak Suri. Semua tampak normal, namun masih dalam ranah waspada. Rumah Pak Subhan menjadi ramai semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya. Sudah hampir 1 bulan, dia belum muncul juga. Han, maukah kamu saya beri tugas? Tanya Pak Kiai. Iya Pak Kiai, saya siap, jawab Pak Subhan. Datangilah rumah A Blok A. Ciri-cirinya rumah bertingkat. Kamu hanya lewat saja, tidak usah menatap jendela sebelah kanan. Di situ kamarnya. Pak Subhan langsung menuju desa Arejo yang bersebelahan dengan desa Seridu. Dalam kunjungannya, dia teringat bahwa rumah itu hanya satu-satunya yang bertingkat. Tidak ada rumah lagi yang lebih mewah darinya. Pak Subhan ingat perkataan Pak Kiai. Hanya lewat, jangan menatap jendela sebelah kanan, karena itu kamarnya. Desa itu sangat sepi. Sedikit sekali aktivitas warganya. Warga di sana rata-rata pergi keluar daerah untuk bekerja di sana. Sedikit sekali yang memiliki sawah. Tidak heran desa Arejo ini tergolong miskin, dan pastinya warga di sekitar desa akan melakukan apa saja agar bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah pesugihan. Ketika mencari cara rumah yang dituju, Pak Subhan melewati sebuah rumah mewah. Namun di dalamnya terdengar keributan luar biasa. Pak Subhan tidak mau menguping. Dia terus berjalan dan berpura-pura tidak tahu. Dia hanya mendengar segelintir ucapan dari seorang laki-laki itu. Kiai bangsat, ucap laki-laki yang berada di rumah tingkat itu. Pak Subhan segera berlari karena informasi ini sangat penting dan harus disampaikan. Keringat dingin kala itu mengucur sangat deras. Antara hidup dan mati mendengar ucapan laki-laki itu. Jika dia ketahuan karena mendengarkan sedikit dari ucapannya, bisa-bisa Pak Subhan akan diteror kembali. Karena desanya bersebelahan, 10 menit berlari pun sudah sampai. Sudah ketemu Han? Tanya Pak Kiai. Sudah Pak Kiai. Istirahatlah. Besok rumah itu akan terbakar. Tapi sebelum itu, dia akan datang ke sini untuk menyerang kembali, ucap Pak Kiai. Memangnya mau apa lagi Pak Kiai? Tanya Pak Subhan. Mereka akan menghancurkan, jelas Pak Kiai. Selepas itu Pak Kiai mewajibkan untuk memasang bambu kuning di setiap rumah. Bukan hanya kepada rumah yang arahnya menghadap barat, tapi seluruh rumah. Katanya pocong ireng itu akan meneror dan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan korban. Semua pintu ditutup. Seluruh barang seperti sandal, baju, handuk, sepeda, motor, atau apapun dimasukkan ke dalam rumah. Uniknya rumah zaman dulu tampak depan sempit, namun ketika masuk ke dalam sangat luas sekali. Beberapa warga lainnya memilih untuk menemani Pak Subhan dan juga Pak Kiai yang sedari tadi menunggu kedatangan pocong ireng itu. Seluruh rumah telah mematikan damarnya. Hanya satu damar yang menyala.
rumah Pak Subhan seorang. Bambu kuning berjejer rapi di depan rumah. Tangisan bayi di malam hari memecahkan kesunyian malam. Sepertinya pocong ireng itu benar-benar datang. Kambing milik Pak Doyo memekikkan suara sahutan, tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitaran desa Seridu seperti memberikan sinyal akan kedatangan pocong ireng itu. Dia akan datang membawa dendam padaku. Aku telah menggagalkan pesugihannya, ucap Pak Kiai. Pak Subhan menengok orang rumah. Ternyata sudah pada tidur. Mereka tidur bersama di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Aryo sudah pulang sebelum teror pocong ireng itu muncul lagi. Semuanya menjadi aman. Tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong ireng itu. Tepat ketika bulan purnama berada di atas kepala, sinarnya menerangi rumah warga, pepohonan. Pocong ireng itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Suri, pemilik sawah yang amat luas. Pak Kiai segera membacakan sesuatu di tasbih miliknya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning? Jika belum, segeralah dipasangkan, saran Pak Kiai. Sudah Pak Kiai, jawab para warga. Pocong ireng itu menghilang. Tampaknya dia menuju pemukiman warga. Namun sayang usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning. Tidak ada satupun celah untuk masuk dan menjilati atau meludahkan air liurnya kepada barang atau apapun. Pak Kiai, sudah selesai? Tanya Pak Subhan. Tunggu sampai pagi. Semua berjalan dengan lancar hingga azan subuh menggema. Suara kentongan yang terbuat dari bambu telah dipukul oleh beberapa warga. Pocong ireng itu telah gagal mengambil korbannya. Di pagi harinya, banyak warga Arjo yang keluar rumah untuk memadamkan api di rumah tingkat yang pernah dikatakan oleh Pak Kiai. Rumah itu adalah pemilik pocong ireng sebagai pesugihan. Pemilik pocong ireng ini menolak untuk menukarkan keluarganya demi tumbal yang harus diserahkan selama 1 bulan terakhir. Sebagai gantinya, rumah itu terbakar karena menolak perjanjian yang harus disepakati. Rumah dan segalanya yang ada di dalamnya merupakan hasil pesugihan. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib pemilik pocong ireng itu. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan perbuatan di luar norma kehidupan, alam dan agama, maka kehancuran yang akan didapatkannya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.